Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita mau bincang-bincang dengan salah satu siswa berprestasi dan juga orang tua yang luar biasa yang ada di keluarga besar Nur Hikmah. Siapakah orang tua tersebut dan Anda tersebut? Kita simak selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita sudah sampai di rumah salah satu pelajar Nur Hikmah. Yuk, kita langsung ke sana yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Sehat Ustaz? Dari Nur Hikmah nih Ustaz. Oh iya. Mau melakukan kunjungan nih, mau sharing-sharing Oh, iya, Ustaz. Boleh masuk nggak Ustaz? Oh, silakan. Alan wasana. Masya Allah. Aduh, ini krunya. Dadah. Komplit udah kayak seperti Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai di salah satu rumah yang seperti saya katakan tadi. Hari ini kita sampai di rumah Muaz, salah satu pelajar SD IT Nur Hikmah yang duduk di kelas 3. Nah, semua kita pasti telah tahu siapa itu Muaz, seorang pelajar yang di kelas 3 Ustadz ya, hari ini ya. kelas 3. Kelas 3 telah hafal berapa juz Ustadz? Sudah 5 udah mau 6 nih. Sudah 5 mau 6 dan Oh, sorry, totalnya. Totalnya 7, tapi juz terakhir yang dihafal juz 5. Oh, gitu. Ya, 7 juz totalnya. 7 juz totalnya ya. Nah, hari ini kita mau coba mendiskusikan hal seperti ini. Mudah-mudahan dalam tema ini kita bisa mendapatkan inspirasi hingga dapat mencahayai rumah-rumah kita juga dengan Al-Quran. Nah, hari ini kita bersama dengan ayahnya Muaz, Bapak Rizkon Robi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam distancing. Salam distancing ya. Lagi free Ustaz hari ini, pagi ini. Nah, biasa kesibukan hari-harian ya, meeting. Meeting ya. Tiap hari meeting pagi, nanti meeting siang, meeting sore, mesti ada seperti itu tiap hari. Ya. Oh, tapi WFH terus ya? Udah lama WFH? WFH semenjak Maret Februari atau antara Februari Maret lah. Sampai hari ini? WFH. Sampai setahun dong? Hampir setahun. Hampir setahun ya. Jadi semenjak ada isu pandemi itu langsung ya. perusahaan memperlakukan WFH. Masya Allah. Tapi ada itunya juga, ada yang silahkan kalau mau masuk silahkan, tapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi gitu kan. Iya nih, alhamdulillah nih teman-teman semuanya kita bisa langsung datang dan Pak Rizkonnya juga lagi stay ya di sini ya. Mudah-mudahan nggak mengganggu nih Ustadz ya. Ganggu nggak Ustadz? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Agak lama ngejawabnya kayaknya ini. Enggak. Ya, ini gini Ustadz, mau nanya-nanya tentang Muaz itu ya. Tentang Muaz dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan kemampuan hafalan Muaz ini gitu Ustadz. Ya. Nah Muaz ini nama lengkapnya siapa Ustadz ya? Muhammad Muaz Muafiq. Muaz Muafiq. Ya. Muaz ini kan nama salah satu nama sahabat Nabi juga. Iya, ya? betul. Apa dari situ juga ngambilnya Ustaz? Ada historikalnya dulu. Anak pernah amal atau kerja di Saudi Arabia. Antum? Pernah. Saya dulu kerja hampir 5 tahun di sana. Nah, dulu alhamdulillah yang ngasih nama imam masjid yang dekat rumah. Yang tempat saya langganan jemaah di situ. Pokoknya waktu itu kebingungan, minta nama dah. Kasih aja, pokoknya harus 3. Kenapa? 3. Biar bisa masuk Saudi Arabia dengan mudah. Karena Saudi Arabia nama harus 3 di paspor. Iya. Kasih nama, udah 3. Kasih namanya sebenarnya kalau Ustadz Muhammad Muaz. Dia 3-nya waktu itu kurang sreg di saya. Terakhirnya saya aja Muafiq dah.
Gitu. Oh, di Madinah itu? Anak waktu itu di Saudi bagian timur ya, di Al-Khobar namanya. Muasnya artinya di Indonesia, tapi waktu lahirnya di Indonesia, Indonesia. lahirnya Indonesia. Cuman kebetulan waktu di perut itu anak di sana. Oh, itu lagi dinas luar gitu di situ. Di sana, betul. Oh, subhanallah. Jadi ternyata nama Muas ini diberikan oleh salah satu seorang imam ya? Imam masjid. Imam masjid ya. Wah, pantes aja ini. Nah, Muas ini anak berarti putra berapa, Ustaz? Ya istilahnya dia tuh sebenarnya kan punya abang dulu, tapi di kandungan sekitar 7 bulan meninggal. Ya qadarullah dia jadi anak pertama jadinya. Anak pertama. Gitu. Ada adik ya? Ada adik satu. Terus yang dalam kandungan satu insya Allah nanti. Oh, Masya Allah. Jadi 3 nih insya Allah nih Ustaz ya. 3 insya Allah. 3. Ya, alhamdulillah di kelas 3 nih. Oh, hal yang paling dominan dari Muas ini yang tersiar di Menerima adalah beliau ini dulu waktu baru masuk di Menerima adalah peserta munakosyah termuda Ustaz. Waktu di kelas 1 Ustaz ya. Iya. Waktu kelas 1 pernah sudah pernah dapat piala itu juga kalau nggak salah kita dulu. Ada kategori peserta termuda munakosyah kelas 1 sudah juz 30 loh. Sudah. Iya kan? Itu Kelas 1 juz 30. Sebenarnya TK sudah bergelut dengan hafalan Betul. Quran ya. Ustaz. Sudah hafal juga di TK waktu itu sudah juz 30 sudah hafal. Cuman memang tidak kita terlalu seriusin ya. Tapi setiap hari sudah menghafal. Gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan Ustaz, yang para pemirsa juga di rumah? Kenapa Muas ini, tadi Anda dengar juga, Quran Muas itu kalau di rumah itu terbuka terus ya, di kamar itu ya? Betul. Hari-harinya juga selalu dekat dengan Quran. Jadi bukan malah dengerin musik ya, Muas itu ya? Iya. Cenderungnya ya Ustaz ya? Cenderung murojaah. Murojaah Mandiri ya, istilahnya. Setiap pagi, sore, siang, alhamdulillah mulutnya tuh murojaah terus. Gitu. Mungkin murojaahnya bisa timbulnya gimana Ustaz? Bisa diceritakan nggak sama kita Ustaz? Awal mulanya memang pertama istilahnya ada sedikit keunggulan dari hafalan dia ya. Dari mulai kelas 3 dia tuh punya punya keunggulan di sisi visualisasi sama pendengaran ya. Maksudnya tapi lebih cenderung sih di pendengaran ya. Jadi pendengaran itu jadi kalau misalkan kita dengarkan murotal, dia dengan sendirinya meniru sendiri gitu. Itu kelas 3. Nah, kelas 3 baru yang sekarang ya. Ngerti. Jadi dulu tuh kelas umur 3 tahun. Umur 3 tahun umur 3 tahun. Umur 3 tahun, maaf, bukan kelas 3. Umur 3 tahun itu kita sering dengarkan dia dengan video-video murotal, terus kemudian video-video tentang cara membaca, terus kemudian video-video tentang sejarah-sejarah Nabi. 3 itu aja sering saya setelin di ini. Nah, saya tidak menyangka lah istilahnya gitu ya, tidak menyangka ketika ada kondisi-kondisi tertentu di mana ternyata dia tuh sering melantunkan sendiri dan itu benar gitu loh, sesuai dengan yang apa yang dia dengarkan gitu loh. Dari situlah kemudian kita terpacu untuk menseriusi itulah istilahnya gitu kan, menseriusi itu kita arahkan gitu, jangan sampai kemudian kesukaan dia mendengarkan murotal itu nggak ada manfaatnya lah buat dia sendiri atau buat dia kedepannya nanti istilahnya gitu. Terus yang kedua juga kita juga tidak menyangka juga kalau dia juga tiba-tiba bisa membaca gitu. Orang tuanya itu tidak terlalu spesial sekali untuk ngajarin dia, tapi dia sendiri bisa membaca sendiri dari situ gitu, dari hafalan itu. Memang dia kuat di sisi pendengaran, di sisi hafalan audiovisual lah, dia lebih suka dengan audiovisual yang di TV itu. Karena mungkin audiovisual itu fokus ya, artinya tidak ada yang mengganggu. Kalau mungkin di kelas kan mungkin ada temannya ada. Kalau di visual dia fokus. Kalau dia di laptop ini terus dia memang anak yang fokusan. Anaknya fokusnya tinggi, fokus tinggi. Mempelajari apapun dia tinggi, membaca apapun benar-benar tinggi. Gitu. Jadi usia 3 tahun memang antum memang itu sengaja ya menyetel murotal. Terus, ya daripada 3 tahun kan artinya anak-anak belum bisa ini kan, kita anggap seperti masih bayi kecil aja kalau 3 tahun itu ya. Betul. Jadi ternyata ini berdampak ya Ustaz. Berdampak. Jadi
Saya memang sih ada kesengajaan dari saya dan istri tidak mau mendengarkan dia dengan musik-musik. Ya. Jadi lebih baik daripada musik mending Quran, tapi Quran yang murotal yang merdu-merdu. Toha Al-Junaid seperti itu. Muhammad Al-Junaid ya. Nah, gitu. Iya. Muhammad Suud ya yang aja gitu ya. Oh iya. Tapi Muas ini seringnya dengarnya Muhammad Toha Al-Junaid ya. Toha Al-Junaid paling sering dulu. Udah gede nih sekarang Betul. itu. Oh, Masya Allah. Sekarang jadi selama BDR ini kan hafalannya makin meningkat Bang Ustadz ya. Hampir setahun nih kita di rumah. Iya, dia satu kelas 1 ya, kelas 1 berarti dia sudah hafal juz 30, terus kemudian kelas 2 dia ngejar juz 29 dan juz 1, kelas 3 sisanya. Jadi semakin tahun dia makin terbiasa dengan hafalan ya. Intinya gini, saya tidak pernah nargetinkan dia setiap hari harus hafalan berapa. Saya mencari momen-momen tertentu di mana ketika dia lagi pengen senang menghafal ya silahkan menghafal. Tapi itu tadi kalau misalkan walaupun kita tidak paksakan, ada momen-momen tertentu yang memang kita juga harus paksa. Misal? Ya, jadi ketika misalkan suatu hari 2 hari sudah saya nggak melihat dia menghafal Quran gitu ya, diingatkan, kalau nggak semacam kayak didikte, didudukan, ayo buka Quran gitu, hafalan mungkin barang setengah jam, nih Bi hafal setengah jam udah hafal 1 lembar. Masya Allah. Langsung kita langsung kita tes gitu. Iya. Dites gitu, nanti begitu tes ya dikoreksi lah orang tua, kadang saya yang ngetes, kadang istri yang ngetes, siapa yang ada waktu aja gitu. Saya melihatnya bukan ini ya, mungkin ini apa ya namanya, kelebihan ya yang Allah berikan kepada anak ini istilahnya gitu ya, hafalan kemudahan dalam menghafal gitu kan. Karena saya melihat dari kami tidak ada yang spesial dari cara mendidik, yang penting pertama itu tadi jangan ditarget, tunggu waktu sampai dia benar-benar datang dari dirinya sendiri. Tapi ketika udah lebih dari 2 hari saya lihat belum ada setoran istilahnya gitu, kita ingatkan untuk nyetor. Jadi maksudnya secara ini kalau misalkan dia masih jalan auto setornya lah istilahnya bilang, auto setornya jalan, kita nggak usah dipaksakan. Tunggu mau pagi, mau siang, mau sore, kan dia juga punya kesibukan lain, dia terserah maunya kapan. Tapi ketika saya hitung dalam 2 hari tidak ada setoran, ya kita paksakan dalam artian yang wajar ya, paksakan dalam artian ayo kita dudukan, kasih kesempatan waktu, fokus. Nah mungkin nggak ada waktunya itu karena nggak fokus aja, karena mungkin dia sibuk dengan yang lain gitu, bermain sama adiknya gitu kan. Itu seperti itu. Iya. Tapi kalau setoran itu emang sama orang tua ya? Apanya? Setoran hafalan Quran itu sama orang tuanya? Sama gitu? Sama orang tua memang. Dalam setengah jam hafal selembar ya? Selembar. Itu tadi, tapi harus didudukan. Ya. Kalau nggak didudukan dia nggak hafal. Atau misalkan auto murojaah ya juga dihafal juga. Itu ketika dia mungkin momennya lagi jenuh, kadang-kadang di murojaah. Tapi ketika dia lagi senang bermain kan otomatis lebih cenderung bermain. Nah, karena kan begitu. Ya, kita biarkan dia mau bermain. Itu tadi, batasannya 2 hari. 2 hari kita nggak ada setoran, kita dudukin. Baca terserah dia sekuatnya berapa, setengah, 2 lembar, 1 lembar, terserah dia. 1 lembar, ya udah 1 lembar. Jangan sampai kemudian, saya sih ngeliatnya apa ya, jangan sampai kemudian karena kita memaksakan anak untuk menghafal, sehingga dia tidak cenderung merasa kok dipaksakan gitu. Saya tidak mau orang tua itu terkesan memaksakan ke anak, target tertentu kamu harus sekian juz. Saya nggak mau gitu. Karena saya takutnya efeknya malah justru bukannya dia malah cinta Quran, malah nanti jadi benci sama Quran. Quran kok dipaksa. Nah, saya khawatirnya begitu. Gitu loh. Saya khawatirnya begitu. Jadi jangan jadikan dia nanti benci sama Quran karena harus dipaksa, karena orang tua punya target begini dan begitu. Gitu. Walaupun kalau ditanya Muas, kenapa Muas kamu mau menghafalkan Quran? Saya pengen sekolah di Mekah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu gitu. Dari kecil itu memang begitu. Kalau ditanya, saya pengen sekolah di Mekah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kan karena saya dulu, kalau di dia Mekah, udah umroh. di Mekah. Udah umroh.
Belum, justru lu orang tua aja justru yang bolak-balik. Karena kecil ya, anaknya masih kecil. Kita ketika umroh tuh seringnya kadang dalam keadaan musim dingin. Mu'az ini punya apa? Sensitif terhadap dingin. Jadi kalau misalkan kita ajak, takutnya malah bermasalah di sana, sehingga kita nggak ajak gitu. Gitu. Jadi emang lanjut tadi pengen sekolah di Mekah gitu Ustaz ya? Ya itu dulu asal mulanya kan karena memang saya bilang minimal 15 juz lah kalau mau ke Mekah Madinah, bebas biaya istilahnya gitu. Dan mikir-mikir bebas biaya bisa 15 juz. Ya udah, akhirnya seneng gitu. Ya, kadang-kadang motivasinya gini, kalau orang tua cuma gitu doang. Mau nggak sekolah di Madinah gratis 15 juz. Terus kemudian mau nggak dibantu oleh syafaat khusus di akhir kiamat. Allah. Ya, syafaat apa? Abi, ya karena syafaat itu kan menolong. Di akhir kiamat nanti kamu ada penolong yang bisa menolong kamu ketika kamu menolong kesulitan di sana. Apa itu? Hafalan Quran kamu bisa menolong kamu nanti di sana. Termotivasi di situ. Jadi anak-anak kecil itu dikasih logika-logika sederhana aja sih. Tidak apa ya istilahnya, tidak ada nasihat-nasihat khusus yang, karena anak kecil begini kan nasihatnya yang begitu-begitu aja, yang sederhana ya. Yang mudah dicerna ya. Yang mudah dicerna. Gitu kan mikir, wah sekolah gratis di sana enak nih gitu kan. Gitu. Dia bisa pengen ke Saudi Arabia, pengen ke Saudi Arabia. Kalau untuk maju ke umroh kayaknya lebih meledak lagi tuh keinginannya. Apalagi begitu sudah mengenal ini ya, murotal-murotal dari imam-imam sana ya, malah justru bercita-cita, bisa nggak sih, Bi, aku Mu'az jadi imam masjid sana, Masjid Nabawi. Maka, loh, tidak ada yang tidak mungkin. Memang sih betul di sana sekarang prioritasnya buat orang Saudi, tapi tidak ada yang mungkin. Di sana dulu banyak orang-orang keturunan Indonesia yang pernah jadi imam di sana, di Masjid Al-Mukarramah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kamu bertekad sungguh-sungguh mah. Gitu aja. Oh jadi gitu ya, saya luar biasa ya. Iya. Masya Allah. Terus, tapi dia udah sekarang menghafalnya cenderungnya mandiri ya? Menghafalnya cenderung mandiri. Ya? Jadi tidak ada target khusus. Ini dia sudah paham lah. Setiap hari itu dia setidaknya dia akan menyetor sesuatu. Tapi tidak harus nyetor, enggak. Tapi fun aja. Paling ya? tidak ketika sudah 2 hari kita merasa 2 hari ini ada kekosongan hafalan. Makanya kan motonya dia sama saya sudah sepakat sama dia. Tiada hari tanpa murojaah. Saya bilang gitu kan. Makanya kadang-kadang murojaahnya tuh berupa setoran, berupa kadang hafalan aja, dia sekedar membaca aja. Kalau setoran itu berapa halaman biasanya? 1 hari itu minimal 1 lembar memang 1 hari. Minimal 1 hari. 1 lembar itu artinya 2 wajah gitu ya, 2 halaman ya? Enggak, 1 lembar aja. 1 lembar aja. Oh, selembar. 1 lembar aja. Bukan 1 halaman, enggak. 1 lembar aja cukup. Gitu. Justru kalau anak-anak itu dibebani justru ini ya. Takutnya dia nggak berbalik membenci. Menyukai tapi berbalik membenci. Ada tekanan. Iya, tekanan. Jangan ditekan. Ya mungkin takutnya yang pasti sih begini ya. Orang tua di mana-mana pun berada, ya jangan istilahnya jangan ragu untuk mengangkat doa, minta anak yang diberikan hafalan yang bagus, itu nggak ada masalah. Kita minta doa ke Allah, minta dijadikan anak yang punya hafalan yang bagus, tidak ada masalah. Itu. Jadi biar apa yang mengisi otak anak kita adalah hal-hal yang baik saja daripada yang lain-lain gitu. Saya sih melihatnya begitu sih. Jadi tadi terkait Anda bilang tadi apa? Jadi memang Mu'az ini emang jauh ya dari musik ya Ustadz ya? Musik nggak ada kenal ya? Kalau didengerin dangdut, kan kalau mau dites ya dengerin dangdut, Masya Allah, haram. Allah. Coba kalau dites, ada dengerin musik atau apapun ya, Masya Allah itu haram. Adiknya masih suka musik kan, kadang-kadang suka ditegur, adik nggak boleh itu, haram itu. Gitu. Iya. Gitu. Pas lagi nyetel TV, bisa berbarengan. Saya kan suka nyetel berita TV itu, kadang ada iklan yang tidak senonoh. Maksiat ya, gitu. Maksiat ya, kan kadang-kadang iklannya perempuan-perempuan yang tidak ini ya, bertutup aurat. Gitu. Luar biasa. Memang setelan suka ini ya, yang berbau-bau agama, senang. Makanya bacanya kan kalau bukan Sirah Nabawiyah, yang lain-lain, bacanya nggak jauh-jauh dari itu gitu. Dan uniknya kadang-kadang ketika di Sirah Nabawiyah itu kan ada sumbernya apa.
Ketika membaca surah Nabawiyah tentang Nabi apa gitu kan ada sumbernya, ada referensinya. Ketika referensi itu, oh ini dinukil dari surat ini. Benar-benar dibuktikan. Benar-benar dibuktikan, benar nggak sih dengan itu tentang menceritakan tentang itu gitu. Makanya kalau dites dia itu pertama ketika misalkan gini, kita menghafal, dia di tengah jalan lupa. Nggak usah dibacakan ayatnya, bacakan saja artinya, dia langsung ngerti. Oh ini maksudnya. Dilanjutin di artinya. Jadi kadang-kadang mengingatkannya itu bukan dengan bacaan Qur'annya, tapi dengan artinya. Dengan artinya dia paham, dia langsung bisa lanjutin. Oh ya ini. Jadi kok bisa ya? Dia baca artinya juga ya, tapi bacain arti juga. Jadi di sela-sela waktu kadang dia kalau sudah hafal Qur'annya, dia baca artinya juga. Dibaca artinya juga. Makanya kalau dites sama istri saya atau sama saya, hafal artinya juga artinya. Jadi selain Qur'annya hafal artinya. Terus dia juga hafal indeks Qur'annya kan. Pernah dites juga sama Ustadz Umi itu. Pernah dites. Coba bacakan surat ini ayat sekian. Nyambung langsung. Bacakan 2 ayat sebelum surat ini. Nyambung. Jadi indexingnya dia. Sebenarnya dia menghafal dengan cara indexingnya. Indexingnya dia kuat. Jadi coba bacakan hampir seperti ini. Hidayat. Nah, dia seperti itu. Bacakan halaman sekian di awal gitu. Ya, dia hafal ya gitu. Sudah pernah dites kalau salah dulu sama Ustadz Nahar dengan cara tes indeksnya gitu. Jadi diacak ayat sekian. Terus dibacakan Quran terus sebutkan itu ayat berapa. Ayat sekian. Alhamdulillah hafal gitu. Masya Allah. Rencana Antum ke depan untuk MUAS ini gimana nih? Artinya Antum mau prospek jadi apa nih MUAS nih ketika dewasa nih dengan talent yang dia udah punya, karunia Allah yang seperti ini nih? Ya, insya Allah hafalan-hafalan dia tuh mudah-mudahan ya membantu dia untuk bisa menggapai cita-cita dia. Pertama karena dia juga pengen pesantren ya, pesantren otomatis pesantren juga kan ada syarat-syarat tertentu yang dia harus hafal sekian juz dan segala macam. Itu juga otomatis akan membantu dia di situ. Terus yang kedua, memang betul ya, menurut penelitian yang mengatakan bahwasanya kalau anak menghafal Quran ternyata mencerdaskan otak. Itu saya melihatnya begitu. Saya melihat saya terus akan tetap memacu dia untuk memperbanyak hafalan agar ilmu-ilmu dia yang lain selain ilmu hafalan juga ikut menyertai gitu. Jadi biar sama-sama sama-sama unggul lah istilahnya. Karena ternyata sudah terbukti lah di anak saya dengan dia hafalan terus kemudian bacaannya kemudian menjadi pelajaran yang lain kemudian menjadi turun, enggak. Justru dengan hafalan memicu pelajaran yang lain. Karena dia dengan terbiasa menghafal ya otomatis yang lain juga mudah, insya Allah begitu. Apalagi Al-Quran ini kan pintunya ilmu lain. Betul. Anda baca buku kitab apa itu, penemu-penemu Muslim dahulu itu sebelum mereka menemukan itu mereka udah ngafal Quran dulu. Betul. Baru dia bisa menemukan banyak hal gitu. Ya itu yang sudah saya rasakan sendiri ya. Ketika dia ditambah dengan hafalan, yang lain mudah menurut dia istilahnya gitu, lebih mudah. Kalau pelajaran umi itu ya bisa dikatakan bukan umi. Pelajaran al-Islam dan yang lain-lain itu lebih mudah lagi dia menghafal segala sesuatunya. Itu mungkin dalam hitungan 15 menit suruh baca sebentar udah hafal ya. Speed reading aja dia. Speed reading dia. Dia speed reading betul. Dia tipikalnya mungkin hampir mirip sama saya speed reading. Baca tuh cepet. Nah, insya Allah hafal lah istilahnya gitu. Tapi Antum sendiri emang sudah punya beberapa banyak hafalan, Ustaz? Saya punya hafalan tapi tidak itulah mungkin hal-hal yang tidak baik dari diri saya biar tidak terulang di anak saya. Maksudnya hafalan saya kan tidak diulang ya. Kalau anak saya insya Allah walaupun dia sudah pernah hafal juz 30 kita ulang lagi. Nah kalau anak hafal terus kemudian tidak diulang lagi kadang-kadang lupa lagi. Jadi harus ini lagi istilahnya gitu, harus diulang lagi seperti itu. Kalau anak saya maunya kalau yang sedang tidak ada hafalan, murojaah setiap hari yang sudah dihafal aja gitu. Bukan murojaah yang satu yang baru, tapi yang sudah dihafal gitu. Masya Allah. Ya itu tidak ada yang istimewa dari kita dalam hal mendidik, tapi
memang satu faktor ya, jangan lupa doa. Memang itu yang faktor terpenting ya. Faktor doa maksudnya dalam artian kita berdoa kepada Allah untuk meminta anak itu untuk dibekali dengan hafalan-hafalan yang baik lah, hafalan-hafalan yang kuat. Antum selalu berdoa seperti itu, Ustaz? Insya Allah seperti itu, Ustaz. Istiqomah ya? Istiqomah. Agar apa ya, saya khawatir dengan kondisi sekarang itu, anak-anak sekarang sudah dijejali dengan hal-hal yang sifatnya sudah merusak otak dia sendiri gitu kan. Jadi saya berharap dengan doa itu anak ini nggak terjerumus ke arah situ gitu loh. Jadi hanya Quran saja yang di dalam pikirannya dia gitu loh. Lebih bagus begitu kan? Langka itu, Ustaz. Kenapa? Langka. Ya begitu. Setiap orang tuh mungkin mengharapkan seperti itu yang sama. Ya, kan? Guroba itu. Apa ya? Setidaknya kan katanya kalau anak kecil kan kalau pahala setidaknya kalau misalkan ini mengalir juga ke orang tua. Allah. Ya kan? Benar. Ya ada inilah setoran buat orang tua. Iya. Ya tapi apa namanya? Oh, Masya Allah, ya, banyak sekali loh Ustaz. Tadi Antum mengatakan nggak ada yang spesial dari mendidik MUAS, luar biasa. Tapi Anda melihat cara Antum menyampaikan tadi itu banyak sekali. Pertama dari mulai usia 3 tahun itu sudah dijauhkan dari hal-hal yang seperti musik. Karena anak kenapa lebih sering didekatkan dengan murotal gitu. Itu Karena justru pintunya itu Ustaz. Karena saya melihat teman-teman anak yang lain jauh lebih istimewa cara mendidik. Maksudnya saya sih nggak terlalu seistimewa teman-teman anak gitu ya, yang mendidik istiqomahnya tinggi, setoran hafalannya targetnya bagus-bagus gitu kan. Nggak cuma hanya setoran hafalan, bahkan belajar langgam juga. Kalau anak kan nggak bisa langgam ya, istilahnya gitu ya. Jadi yang penting hafalan aja sih kalau baik saya. Ya, baik. Hafalan terus benar gitu udah. Targetnya cuma itu aja. Dia kalau game gimana? Anak-anak sekarang kan kalau game itu, aduh, sama handphone. MUAS sendiri gimana? Tapi dia kalau misalkan dibilang game ya, dia tuh punya kesempatan main game ketika saya dampingi gitu. Tapi gamenya bukan game yang sifat bercandu ya, menyandu. Jadi game-game yang kayak sifatnya strategik yang tidak bikin candu. Misalkan cara main mapper, main, atau misalkan cara yang sifatnya jebakan-jebakan gitu. Itu dia gitu. Tapi tetap harus ada saya atau ada istri. Harus ada saya atau ada istri. Karena ya masa kecil ya. Kita nggak bisa rubah itu gitu. Artinya dia tetap berada pada masa ya, anak-anak. Betul. Yang penting jangan game-game yang apa tadi ya, nyandu. Yang itu yang ini bahaya sih sebenarnya. Tergantung gamenya sih kalau menurut saya sih begitu. Kalau game yang nyandu itu ya bahaya. MUAS punya handphone? Handphonenya hanya untuk keperluan sekolah aja. Karena memang harus online, jadi mau nggak mau harus pakai handphone ya. Untuk ini sih apa? Untuk video call Umi. Kan Uminya kan pakai video call. Jadi mau nggak mau dia harus punya handphone sendiri. Gitu. Laptop saja kan juga dadakan, sebelumnya kan nggak punya laptop karena ya semenjak WFH ini semuanya ya saya kasih fasilitas begitu karena memang mau nggak mau harus ada gitu. Betul. Jadi MUAS ini sama seperti anak-anak pada umumnya gitu. Tapi apa namanya, niat orang tua, kolaborasi antara orang tua dengan anaknya menghasilkan ya kabar yang sering kita dengar ini. Ya. Di kelas 3 saja MUAS sudah sampai di juz 7. Betul. Terus begini Ustaz, dulu tuh ya ada satu hal yang juga memacu ke saya untuk menseriusi dia untuk hafalan. Dia tuh umur kelas 3 itu dulu itu punya jiwa pemarah. Siapa? MUAS. Kelas 3. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun tuh dia punya jiwa pemarah. Dari mana antum tahu, Ustaz? Suka marah, mudah marah. Udah marah. 3 tahun? 3 tahun mudah marah. Tapi alhamdulillah semenjak diperkenalkan dengan hafalan-hafalan gitu, murotal-murotal, dengan sendirinya sifat itu ini sendiri gitu. Terkikis. Itu salah satu yang membuat yang membuat kita menjadi tambah terpacu lah istilahnya untuk menseriusi hafalan-hafalannya MUAS istilahnya gitu. Maksudnya gini, kok dari mana antum tahu dia marah? Anda tanya gitu tadi kenapa? Bereaksi dianya gitu. Maksudnya ada contoh gimana? Dulu tuh mudah marah. Dulu mudah sekali marah dia tuh. Kalau misalkan ada yang dia
tidak bisa tidak bisa dituruti atau apa, marah gitu kan. Tapi alhamdulillah semenjak kita sering dengan murotal, hatinya makin lembut, makin tidak mudah marah istilahnya gitu. Masya Allah. Itu mungkin juga salah satu solusi kalau punya anak yang mudah marah gitu. Mending dengarkan aja murotal, insya Allah lembut sendiri hatinya, udah itu aja. Dia ada waktu khusus nggak sih, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir nih, kalau nggak selesai nih. Ada waktu khusus nggak kalau Muas itu? Khusus dia emang menghafal gitu, dia nggak bisa diganggu. Kata-kata orang setelah subuh atau gimana? Muas sendiri gimana? Biasanya malah lebih banyak ba'da Isya. Ba'da Isya. Ba'da Isya. Lebih banyak ke Ba'da Isya. Kenapa? Ba'da Isya itu sudah tidak ada aktivitas yang lain ya. Ketika semua pelajaran-pelajaran dia sudah selesai, semua tugas-tugasnya sudah selesai, waktunya tinggal settle untuk tidur kan. Nah, ketika kita sudah settle mau tidur, itulah waktu-waktu di mana dia santai sebenarnya. Nah, itulah kemudian dia hafalan. Biasanya kalau terganggu dengan suara adiknya dan segala macam, atau suara abinya lagi meeting gitu ya, dia ngurung diri di kamar, hafalan, habis itu keluar, Abi udah selesai, atau Umi udah selesai, udah hafalan gitu. Muas tidur sendiri, Ustaz? Kenapa? Muas tidur sendiri? Sementara masih sama kita ya. Dia masih masih belum mau tidur sendiri gitu. Padahal dia punya kamar sendiri, tapi kalau tidur siang sih dia tidur sendiri. Cuman kalau malam dia maunya ditemenin orang tua. Dulu itu ya. Masih anak-anak sekali lah. Justru emang kalau dalam Islam tuh memang anak-anak menjelang tidur tuh emang harus ditemenin, Ustaz. Betul. Jangan sampai dia membawa dalam tidurnya itu peristiwa-peristiwa yang salah. Betul. Menjelang tidur itu direview kan. Betul. Dalam Islam itu. Kita anak-anak kecil udah kita pisahin tidur, kita nggak tahu dia tidur seperti apa. Oke Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Mungkin ada pesan Ustaz buat kita ya, pendengar semuanya. Terakhir Ustaz. Pesan saya lebih baik jadikan Al-Quran sebagai hal yang bisa mengisi otak kepala anak kita daripada kita mengisi anak kita dengan hal-hal yang lain ya. Karena meskipun itu tidak bereaksi, mungkin tidak berurusan langsung dengan duniawi, setidaknya itu akan membawa manfaat buat dia, juga buat orang tuanya nanti. Insya Allah itu aja sih. Masya Allah. Itu aja sih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah sharing kita hari ini bersama ayahnya Muas, yaitu Pak Rizkon Robi. Semoga apa yang kita bincangkan tadi bisa menjadi inspirasi bagi semuanya. Demikianlah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.